Penyebab paling sering yang saya dapatkan adalah perlakuan saat startup pertama kali dipasang pompa ini. Seringkali ini tidak di bleeding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah, amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya coba membongkar ini pompa booster Shimizu ZPS 159140. Jadi ini kemarin saya bongkar dari rumah pelanggan, kondisinya setengah terbakar. Kita coba ini bagaimana, apa penyebabnya. Ya tentunya karena memang sudah lama dipakai, sekitar 2 tahunan. Tapi kita coba analisa di mana penyebabnya terbakar. Di samping dari usianya, pasti ada salah satu penyebab. Penyebab paling sering yang saya dapatkan adalah perlakuan saat startup. Jadi ketika mulai pertama kali dipasang pompa ini, seringkali ini tidak di bleeding. Apa pengaruhnya? Kita bongkar saja seperti apa dalaman dari pompa booster. Sama seperti pompa booster yang lain, washer biasanya yang sudah familiar, atau yang lebih mahal Grand Force, model-model seperti ini. Juga ada yang bertanya kenapa pompa ini silent, itu juga bisa terjawab di sini. Jadi ada kemarin yang menunjukkan pompa macam-macam silent, tidak bisa. Inilah pompa yang paling silent, konstruksi seperti ini. Kenapa? Ya kita bongkar saja. Ini sudah saya lepas teman-teman, bautnya pakai kunci L, lupa saya nomor berapa itu, nomor 4 sepertinya, kunci L ada 4. Ini ada pilihan kecepatan ya, debit yang dialirkan 1, 2, 3. Saya sendiri tidak pernah masang ini. Kalau yang washer kan pilihannya hanya off, manual on, dan auto. Saya kurang tahu apa benar ini memang bisa, karena posisinya saya kesana udah terbakar dan saya tidak pernah memasang ini. Tapi kalau lihat di nameplate nya memang benar. Jadi kalau yang kecepatan 1 ampernya 0,25, kecepatan 2 0,4, kecepatan 3 0,5. Jadi semakin besar ampernya juga semakin tinggi. Kita buka saja teman-teman, modelnya seperti ini. Ini memakai flow switch yang eksternal. Kalau yang washer atau Grand Force sudah internal, ada di dalam sini untuk flow switchnya. Kalau ini ditambah yang udah umum seperti biasa, kita beli tersendiri bisa flow switchnya. Kalau yang washer atau Grand Force sudah internal di bagian ini. Kita buka seperti ini teman-teman ya. Ini bagian volutnya, impeller seperti saya sampaikan. Inilah impeller sentrifugal ya. Ini juga salah satu yang bikin suara halus. Nanti kita bahas untuk karakteristik impeller. Dan ini mungkin yang teman-teman mungkin banyak yang tidak tahu, kenapa pompa ini silent. Jadi pompa ini silent karena tidak memakai pendinginan udara. Pompa ini memakai pendinginan air. Rotornya dicelup di dalam air. Nggak konslet, enggak, yang rotornya. Jadi rotornya itu dipisahkan dengan statornya memakai casing, ada casingnya. Kita keluarin. Ada yang bertanya, suaranya kasar, apa itu dari bearingnya? Model pompa ini, booster ini semua tidak memakai bearing. Terus bagaimana? Memakai bos. Pelumasnya apa? Pelumasnya airnya itu sendiri. Jadi penjelasan itu nanti bisa teman-teman
Saya awali penjelasan itu supaya nanti bisa tahu gambarannya kenapa itu menjadi kasar atau apa. Salah satunya juga dari kualitas airnya, karena pelumasnya kan airnya itu sendiri. Oke, impeller ini sangat banyak teman-teman, sangat banyak, jauh dengan impellernya pompa jet itu ya. Tujuannya apa? Jadi tujuannya ini mempercepat aliran. Saya kemarin menonton video YouTube dari channel mana itu membahas ini, dia tidak rekomendasi untuk pompa pendorong air dari toren untuk water heater. Kenapa? Dia tidak menjelaskan, pokoknya dia tidak rekomendasi. Ini nanti kita jelaskan suatu saat karakteristik dari model ini. Jadi sebenarnya memang tidak menambah tekanan sebenarnya pompa ini. Kita keluarkan rotornya ya. Ini teman-teman, ini rotor ini dikelilingi air di dalamnya, karena ini jadi satu kan, ini ruangannya juga pelumasnya air. Yang di belakang ini tembus ke sini tadi teman-teman ya. Kemudian ada sealnya, jadi dia ada mekanik seal, ini sebagai dudukan bantalan air supaya tidak keluar. Dan tentunya ada sedikit bocoran. Dari mana? Dari sini. Untuk apa? Untuk pelumasan ini. Itulah kenapa teman-teman pada waktu startup itu ada di manual booknya, tetapi mungkin jarang teman-teman yang membaca. Memang manual book itu rata-rata jarang dibaca karena ya gak penting ya. Jadi ini harus kita buka saat start. Keran air dibuka, keluaran keran input yang masuk ke pompa ini dibiarkan sampai keluar air dari sini. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk mengisi ruang ini teman-teman. Ini bisa terlihat, mungkin kurang jelas ya. Jadi inilah ruang pemisah casingnya. Casing ini memisahkan dengan rotor, jadi gulungan ini tidak kena air, tapi rotor ini direndam dengan air. Itu teman-teman. Jadi ketika kita bleeding pertama ini tujuannya untuk mengisi ruang ini agar terisi dengan air, nanti akan menyatu jika pompa jalan dengan di sini. Kalau nanti tidak diisi, insya Allah tidak akan masuk air ini, walaupun masuk tapi tidak rata karena belum nyambung dengan sini. Ini tetap rapat, agak rapat. Sebagai bos dudukan ini rak bearingnya, di sini juga ada seal. Di air itu nanti akan masuk ke sini lewat celah yang sempit sekali nih. Jadi kalau memang tidak diisi dari awal, air dari sini tidak akan nyambung dengan air di sini. Dan itu sangat berpengaruh di pendinginan dan pelumasan. Salah satu analisa saya kenapa pompa ini terbakar adalah yang pertama tadi tidak di bleeding ini teman-teman. Jadi mulai start awal air tidak terlalu banyak di sini. Yang kedua, ini kualitas air teman-teman. Itu bisa dilihat teman-teman. Kurang jelas. Ini hitam-hitam sudah saya bersihkan. Jadi keraknya air ini hitam-hitam. Apa pengaruhnya? Sebagaimana kita ketahui teman-teman, yang menghambat aliran panas adalah kotoran ini. Jadi kalau ini bersih, panas dari gulungan ini, stator ini akan didinginkan di sini. Air ini nanti bisa berganti ya dengan sirkulasi yang sedikit, tetapi berganti seiring dengan putaran dari rotor. Air ini akan berganti. Jadi sebagai pendingin. Nah, pendinginan ini terhambat karena banyak kerak di sini. Jadi analisa saya itu yang pertama itu karena start awal tidak di bleeding. Yang kedua, ini airnya banyak mengandung kerak. Ya kalau yang sudah teman-teman sudah beroperasional, ya mungkin saat perlu dibongkar, dibersihkan, dan nanti di start awal juga dengan di bleeding. Jadi ini preventif yang sudah terpasang untuk maintenance seperti itu teman-teman.
bisa dibongkar. Nah, kalau katanya ada suaranya keras, insya Allah salah satu mungkin udah kalah, karena ini hanya dari seperti keramik ya, dibungkus. Mungkin bisa lah dibawa ke tukang bubut, itu bisa dibuatkan supaya lebih presisi lagi. Tetapi ini jarang rusak sebenarnya, karena memang pelumasan dengan sistem BOS itu sangat banyak digunakan. Bahkan untuk yang beban-beban berat seperti kereta api itu rodanya memakai BOS, bukan bantalan peluru, bukan bearing ya. Mesin cuci atau dinamonya tidak memakai bearing, tetapi memakai BOS yang dikasih pelumas. Fan outdoor AC juga begitu. Jadi punya kelebihan juga BOS ini, selama ada pelumasnya ya. Kalau ini airnya itu sendiri. Itu teman-teman yang bisa saya bahas untuk analisa. Jadi ini analisa saja teman-teman, kemungkinan salah juga, tetapi ini yang saya pahami, seharusnya ini usianya juga bisa awet. Saya paling sering hanya washer ya, karena ini baru memang Shimizu ini mengeluarkan ini. Tetapi kalau yang Grand Boss sudah lama. Ini bagian volutnya, rumahnya impeller seperti ini teman-teman. Ini air ini mengalir dari sini. Bentar. Air mengalir dari sini teman-teman, dihisap keluaran lewat sana. Di sebelah sana ini, keluaran ini akan ada fluid switch yang tambahan itu teman-teman, bukan fluid switch yang internal. Jumlah fan-nya, blade-nya ini sangat banyak. Tujuannya memang untuk mempercepat. Ini adalah gayung, banyak gayungnya. Jadi pompa booster ini sebenarnya kalau dihitung tidak menambah tekanan secara teknisnya, bukan. Nanti saya jelaskan kenapa itu ada di konstruksi, nanti di masalah konstruksi. Kalau sifat dari impeller ini nanti bisa kita jelaskan, karakteristik impeller seperti ini seperti apa, pengaruhnya ini, diameter, pengaruh celah ini, banyaknya fan. Nanti saya bahas antara komparasi fan model ini, impeller model ini dengan impeller yang model rotari atau sedang periferal yang untuk pompa yang pompa sumber dangkal itu biasanya. Jadi kalau ada yang bilang ini menambah tekanan, memang sebenarnya kurang tepat, karena memang tekanan yang dihasilkan juga tidak seberapa besar. Malah kalau tandonnya pendek sekali ini tidak terlalu membantu, karena memang tujuannya dia hanya menambah atau mempercepat aliran air. Teman-teman, ini ada kemarin di channelnya Mas Herlambang ya, saya juga baca komennya, ada yang menanyakan kenapa pompa ini tidak bisa menghisap. Pompa ini kan kita pasang biasanya di arah aliran air, sudah ada air yang mengalir dari tandon yang di atasnya pompa ini. Tujuannya juga untuk menggerakkan fluid switch agar pompa ini bekerja. Pertanyaannya, saya juga masih mencari-cari kenapa pompa ini tidak menghisap. Karena ini kan suaranya harus merasa enak kalau dijadikan menghisap. Misalkan tandon saya itu tandon di ground tank bawah tanah, pompa ini saya taruh di atasnya menghisap 1 atau 2 meter. Tetapi kenyataannya memang tidak bisa menghisap. Padahal ini konstruksinya sama dengan pompa-pompa jet impeller, hanya ini malah jumlahnya banyak. Kalau misalnya teori harusnya tambah mampu. Tetapi kenapa model pompa booster ini tidak menghisap, dan apakah bisa diakalin untuk bisa menghisap? Ini juga masih saya analisa. Mungkin teman-teman bisa membantu menjawab pertanyaan ini, kenapa ini tidak menghisap. Ada yang bilang karena ini yang kecil, coba yang besar. Saya rasa sama, yang besar pun tidak menghisap. Saya memang hanya mencoba yang kecil ya. Jadi kalau yang besar pun dibesarin, sebenarnya sama aja dengan pompa kecil ya, hanya beda watt. Kalau kemampuan kan sama, pompa kecil dia menghisap sesuai kevakuman, tekanan udara ya maksimal 9 meter. Maksud saya ini cobalah bisa menghisap 1-2 meter atau itu aja. Kayaknya selama ini kita coba enggak bisa. Mungkin teman-teman bisa membantu apa
penyebabnya pompa model ini tidak bisa menghisap. Terus yang kedua pertanyaan, kalau kepingin bisa menghisap diapakan? Itu juga saya minta bantuan, mudah-mudahan saya juga mencoba mencari jawabannya. Nanti sekalian untuk next membahas masalah ini, impeller, karakteristik impeller. Jadi mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Ini adalah pompa pendorong air dari torrent, bahasa yang di YouTube itu begitu. Kalau kita bilang ya pompa booster. Shimizu CPS 159140. Problemnya ini adalah setengah terbakar, jadi masih mutar kemarin. Tidak mutar, kalau diputar tangan masih bisa mau, tapi pelan sekali dan kemudian panas. Analisa saya memang sudah usia pakai, tetapi yang sering saya lihat adalah karena perlakuan inisial startup. Jadi waktu pertama kali memakai pompa ini tidak di bleeding, jadi tidak ada aliran air yang ada di bagian rotor ini sebagai pendingin dari stator. Yang kedua adalah terhambatnya pembuangan panas dari stator ini. Ketika air sirkulasi harusnya menggantikan, panasnya berganti terbuang berganti dengan air yang dingin karena ini banyak kerak. Jadi ini menghambat pembuangan panas dari rotor. Insya Allah itu juga menjawab kenapa juga kalau ini katanya teman yang suaranya keras, bisa jadi sealnya aja ini seperti mekanik seal, saya kurang tahu ada spare partnya enggak. Ini seperti teflon grafit itu yang menempel, mungkin itu yang bikin suara kasar rusak. Bisa disimpulkan karena ada kotoran, jadi yang masuk ke pompa ini mungkin banyak pasir itu sangat merusak untuk pompa seperti ini. Bisa dibayangkan celahnya juga presisi sekali ini teman-teman. Untuk rotor ya sama dengan dinamo-dinamo yang lain, ini presisi. Tapi air itu secara aliran memang bisa masuk ke sana, berputar. Jadi berganti pendinginan dari model pompa ini adalah dari air. Jadi saya jawab menurut analisa saya. Kalau ada pertanyaan, kenapa pompa model ini halus? Yang pertama adalah konstruksi impeller sentrifugal, itu pasti menjadi halus. Yang kedua, rumah impeller atau volute. Yang ketiga adalah sistem pendinginan rotornya, tidak memakai udara tetapi memakai air. Yang keempat adalah bearing, tidak memakai bearing tetapi memakai bos dengan pelumas air itu sendiri. Jadi 4 itulah yang membuat pompa ini nyaris tidak ada suaranya atau suaranya sangat halus. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya tunggu teman-teman untuk jawaban yang tidak menghisap ini, mungkin bisa membantu juga analisa saya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.